Terima kasih Bapa. Engkau yang puaskan kami dalam hadirat-Mu. Karena itu sampaikan isi hati-Mu bagi kami Tuhan. Kami buka hati bagi firman-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Haleluya, silakan duduk saudara. Ketika kita berkata bahwa Tuhan segalanya di dalam hidup kita, maka saya percaya itu semua, ya itu semua adalah ungkapan yang paling dalam. Saudara, Keluaran pasal 33, di sana judul perikopnya Musa meminta penyertaan Tuhan. Keluaran pasal 33, Musa meminta penyertaan Tuhan. Ayat yang pertama firman Tuhan berkata begini, berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Keluaran 33 ayat yang pertama. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah, berjalanlah dari sini engkau dan bangsa itu yang telah kau pimpin keluar dari tanah Mesir, ke negeri yang telah kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu. Ayat yang kedua, Tuhan berkata begini saudara, aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu dan akan menghalau orang Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Hewi dan orang Yebus. Ayat 3, yakni ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu, sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu, karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk, supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan. Ketika bangsa itu mendengar ancaman yang mengerikan ini, berkabunglah mereka, dan seorang pun tidak ada yang memakai perhiasan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel, kamu ini bangsa yang tegar tengkuk. Jika aku berjalan di tengah-tengahmu sesaat pun, tentulah aku akan membinasakan kamu. Oleh sebab itu, tinggalkanlah perhiasanmu, maka aku akan melihat apa yang akan kulakukan kepadamu. Demikianlah orang Israel tidak memakai perhiasan lagi sejak dari gunung Horeb. Sesudah itu Musa mengambil kemah dan membentangkannya di luar perkemahan, jauh dari perkemahan, dan menamainya kemah pertemuan. Setiap orang yang mencari Tuhan, keluarlah ia pergi ke kemah pertemuan dan keluarlah ia pergi. Dan apabila Musa keluar pergi ke kemah itu, bangunlah seluruh bangsa itu dan berdiri, mereka masing-masing di pintu kemahnya, dan mereka mengikuti Musa. Ya, dengan matanya apabila ia masuk ke dalam kemah, apabila Musa masuk ke dalam kemah itu, turunlah tiang awan dan berhenti di pintu kemah, dan berbicaralah Tuhan dengan Musa di sana. Setelah seluruh bangsa itu melihat bahwa tiang awan berhenti di pintu kemah, maka mereka bangun dan sujud menyembah masing-masing di pintu kemahnya. Dan Tuhan berbicara kepada Musa berhadapan muka, seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan, tetapi abdinya Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, memang engkau berfirman kepadaku, suruhlah bangsa ini berangkat. Tetapi engkau tidak memberitahukan kepadaku siapa yang akan kau utus bersama-sama dengan aku. Namun demikian engkau berfirman, aku mengenal namamu, dan juga engkau mendapat kasih karunia di hadapanku. Maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan aku mengetahui, akan ku ketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami,
Sehingga aku dan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan. Karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku dan aku mengenal engkau. Tetapi jawabnya, perhatikanlah kiranya kemuliaanmu, perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku. Tetapi firman-Nya, aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depanmu dan menyerukan nama Tuhan di depanmu. Aku akan memberikan kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia dan mengasihani siapa yang kukasihani. Lagi firman-Nya, engkau tidak akan tahan memandang wajahku, sebab tidak ada seorang pun memandang aku dapat hidup. Saudara, kita tahu bersama Tuhan berkata kepada Musa, aku akan mengirim malaikat berjalan bersama-sama dengan engkau untuk pergi keluar. Tapi Musa berkata, tidak Tuhan, jika engkau tidak beserta dengan kami, maka kami tidak akan berjalan. Kami tidak akan berjalan. Tuhan berkata, aku akan mengutus malaikat. Dan cukup malaikat itu yang akan memerangi engkau. Orang Amori, orang Het, orang Kanaan, itu adalah musuh-musuh Israel yang sangat besar. Tuhan bilang, malaikatku akan berjalan di depanmu. Dan dia yang akan menghalau semua persoalan-persoalan itu. Tapi Musa bilang, kalau engkau tidak beserta dengan kami tidak akan berjalan. Apa yang kau cari di dalam hidup ini, saudara? Bukankah cukup ketika Tuhan berkata ada malaikatku yang akan berjalan dengan engkau? Malaikat itu akan menyelesaikan semua persoalanmu. Engkau butuh apa? Engkau butuh uang. Engkau butuh apa? Engkau butuh kesembuhan. Apa yang engkau cari sebagai orang Kristen selama ini? Apakah kita datang kepada Tuhan untuk sebuah kesembuhan? Apakah kita datang mencari Tuhan demi kebutuhan dan semua jawaban-jawaban doa yang kita minta? Apa Tuhan bilang? Kalau cuma itu yang engkau mau, aku bisa kasih mujizat itu hari ini. Kalau engkau cuma membutuhkan ada malaikat yang menjadi jaminanku untuk engkau berjalan dan semua masalahmu di hidup itu beres, maka aku akan beri itu. Dan malaikat itu akan berjalan bersama-sama dengan engkau. Tapi Musa bilang, tidak Tuhan, kami tidak akan berjalan bila engkau tidak menyertai kami di sepanjang jalan kami. Saudara, jawaban doa saja tidak cukup. Mujizat saja tidak cukup untuk hidup kita. Apa yang kita butuhkan lebih dari mujizat? Apa yang kita butuhkan dalam hidup ini lebih daripada penyelesaian keuangan kita? Apa yang kita lebih butuhkan dalam hidup ini? Kita butuh penyertaan Tuhan. Biar kita malam ini semua berkata, Tuhan, kami menginginkan Engkau lebih dari jawaban-jawaban doa. Biar kita mau bilang, Tuhan, kami butuh Engkau lebih dari mujizat yang bisa Engkau kerjakan. Biar kita mau berkata malam ini, aku butuh pribadi-Mu Tuhan. Lebih daripada aku menginginkan suamiku dijamah, aku lebih menginginkan pribadi-Mu yang menyertai. Saudara, kenapa? Karena Musa tahu bahwa penyertaan Tuhan itu adalah segala-galanya. Pelayanan tanpa penyertaan Tuhan akan menjadi nol. Kehebatan apa yang bisa kita banggakan hari ini kalau tanpa penyertaan Tuhan? Kesuksesan, kekayaan, usaha, semua yang kita bangun, karir, apa yang kita bangun kalau tanpa penyertaan Tuhan, itu sangat-sangat berbahaya. Musa tahu akan hal itu. Padahal Tuhan sudah berkata, berjalan saja. Malaikatku yang akan menyertai engkau. Tenang, semua masalahmu beres. Semua persoalanmu beres. Semua masalah di depan orang Kanaan, orang Het, orang Heris itu akan dilawan oleh malaikatku yang ada bersama dengan engkau. Tapi Musa bilang itu tidak cukup Tuhan.
Aku menginginkan pribadimu lebih dari segala-galanya. Amin saudara. Karena tidak semua hal bisa kita dapatkan dengan uang yang kita miliki saudara. Lebih dari masalah-masalah, lebih dari jawaban-jawaban doa kita. Yang kita butuhkan adalah penyertaan Tuhan. Seburuk apapun tahun depan, kita sudah mendengar banyak prediksi-prediksi tentang tahun depan. Ya, semua sudah mengarah saudara bahwa tahun depan akan terjadi krisis, akan terjadi banyak hal. Hari ini engkau tidak usah khawatir, engkau tidak usah takut, engkau tidak usah mulai berpikir bagaimana Tuhan, aku harus mempersenjatai diriku, aku harus menabung uang, aku harus tambah deposit, aku harus beli emas. No. Mulai hari ini berkata Tuhan, sertai aku. Sertai aku Tuhan. Lebih baik aku tidak sukses daripada aku sukses tanpa penyertaan Tuhan. Lebih baik aku ada dalam persoalan mungkin dengan bercucuran air mata, tetapi ada Tuhan di situ. Makanya Daud bisa berkata, sekalipun aku melewati lembah kekelaman, aku tidak takut, sebab Tuhan besertaku. Bukan soal lembah apa yang sedang saudara hadapi hari ini. Lembah kekelaman itu berbicara sebuah tempat yang sangat tidak enak, menakutkan, ada kegelapan di sana. Tapi Daud bilang gak peduli. Sekalipun aku di dalam lembah gelap, asal Tuhan besertaku itu cukup. Aku tidak takut. Hari ini mari saudara, jangan kita terlalu pede berpikir bahwa kita sudah jadi Kristen, kita melayani. Mari kita bertanya, adakah penyertaan Tuhan di dalam hidup kita? Karena orang yang disertai Tuhan, dia akan terus berjalan di dalam perkenanan Tuhan. Ada banyak hal dalam hidup ini yang bisa kita lakukan saudara, tapi belum tentu itu di dalam perkenanan Tuhan. Mari kita berdoa, Tuhan kami membutuhkan perkenanan-Mu lebih dan lebih dan lebih lagi. Jangan biarkan kami berjalan Tuhan sendiri tanpa penyertaan Tuhan. Tahun depan kami tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi cukup satu keyakinan kami, asal Tuhan berjalan bersama dengan kami. Itu cukup. Kita katakan sama-sama pujian ini saudara. Bila engkau tak besertaku, katakan, ku tak mau berjalan. Bilang kami perlu engkau Tuhan, perlu Tuhan. Pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu. Kami mau berjalan bersama dengan-Mu Tuhan. Dalam Roh-Mu nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah dengan. Sekali lagi saudara saja katakan, bila engkau tak besertaku, kami tidak dapat, kami tidak mau berjalan Tuhan. Kami perlu Tuhan, pimpin langkah kami. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu. Kami mau berjalan bersama Roh-Mu Tuhan. Amin. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Biar ini semua menjadi pengakuan kita di hadapan Tuhan. Saudara,
malam hari ini ada seorang jemaat Misbah Doa yang akan bersaksi. Saya tahu dari tahun lalu mereka mencoba untuk mendapatkan anak dengan cara bayi tabung. Dan gagal. Dan dia berkata, Bu, ternyata memang kehidupan itu hanya berasal dari Tuhan. Mau kita punya uang, mau kita mencoba dengan berbagai cara, kalau Tuhan sang pemberi kehidupan itu memang belum berkenan, maka tidak akan bisa. Tapi ketika Tuhan berkenan, maka kita pasti akan melihat kemuliaan Tuhan itu. Saya undang, mari ya pasangan suami istri, ya biar mereka memperkenalkan diri. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saya dapat WA baru tadi, saudara, dia berkata, Bu, saya sudah bernasar kepada Tuhan. Saya mau bersaksi, ya, dan Tuhan menjawab. Bisa pinjam mic-nya tadi? Iya, ayo sini. Ya, itu. Iya, bisa perkenalkan diri. Shalom Bapak, Ibu, Saudara-saudara. Sebenarnya saya nih gugup ya, karena baru pertama kali saya menceritakan keajaiban Tuhan. Pertama kali dapat Misbah Doa itu kapan? Pertama kali saya tahun 2020, Bu. 2020, ya. Dari kakak ipar saya, Bu. Oh. Saya akhirnya mengikuti Misbah Doa, semakin diberkati ya, Bu ya. Amin. Pernikahan kami memang nggak sebentar ya Bapak Ibu. 8 tahun lebih, hampir 9 tahun ya, Bu, pernikahan kami. Kami mencoba bayi tabung IVF pertama, itu gagal. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan kenapa gagal? Awalnya saya kecewa sama Tuhan. Tapi ternyata saya introspeksi diri bahwa saya ini sombong. Saya mengandalkan kekuatan saya bahwa bayi tabung itu 100% berhasil. Tapi di sini Tuhan buktikan bahwa 100% bayi tabung itu nggak akan berhasil tanpa penyertaan Tuhan. Akhirnya kami mulai iblis selalu mengintimidasi saya. Di mana Tuhanmu? Kamu berdoa, kamu menyembah Tuhan, nggak ada mujizat yang terjadi dalam hidupmu. Kamu nggak akan diberikan anak. Saudara-saudara saya bilang, kamu pinjam aja rahim saya. Saya bilang sama saudara saya, Tuhan saya sanggup. Tuhan saya yang menciptakan rahim saya. Tuhan yang akan membuat keberhasilan bayi tabung saya menjadi berhasil. Dan saat ini Tuhan buktikan. Melalui proses itu Tuhan buktikan. Dari tetangga saya, Bapak Ibu, kalau saya mau bersaksi di sini, satu gang itu Bu Debi, semuanya itu lampu hari-hari Bu Debi. Cuma rumah saya doang yang tidak ada lampu hari-harinya. Karena tetangga saya itu semuanya hamil dan melahirkan Bu Debi. Saya merasa Tuhan, di mana Tuhan? Tapi di sini saya mau bilang sama Tuhan, apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saya, itu proses hidup. Amen. Supaya saya semakin dekat sama Tuhan. Amen. Banyak perubahan juga yang sudah Ibu alami ya. Sangat banyak perubahan ketika saya mendengarkan Misbah Doa kami keluarga. Suami saya yang tadinya perokok, tidak perokok lagi. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Semua hanya untuk kemuliaan Tuhan saja. Amin. Banyak sekali yang tadinya saya suka marah-marah Bapak Ibu. Sekarang saya benar-benar diubahkan sama Tuhan. Amin. Tepuk tangan buat kita Tuhan. Berdua semakin diubahkan Tuhan. Saya cuma mau bilang sama teman-teman pejuang garis 2, teman-teman yang mengharapkan kehadiran Tuhan, kehadiran anak dalam rumah tangga, percayalah janji Tuhan itu nyata. Amin. Ketika kita mengandalkan Tuhan, karena dokter hebat sekalipun tidak akan pernah bisa menjamin kalian punya anak. Hanya Tuhanlah sumber kehidupan. Amin. Tetap percaya sama Tuhan, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Amin. Karena Tuhan pemberi mujizat. Dan sekarang sedang hamil. Dan sekarang sedang hamil dan dinyatakan hamil oleh dokter. Amin. Semuanya hanya untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Bukan karena untuk kesombongan kita, tapi di sini hanya untuk kemuliaan Tuhan. Amin.
Terima kasih. Tepuk tangan Tuhan buat Yesus Tuhan. berkati. Kita angkat tangan, kita berdoa buat kehamilan ini. Tuhan, kami berdoa. Kami tahu Engkaulah pemberi kehidupan. Tidak ada satu kuasa lain yang sanggup memberikan nyawa. Kami tahu ini semua buah dari iman mereka berdua yang sungguh-sungguh mencari Engkau. Yang mau mengubah hidup mereka sesuai dengan firman Tuhan. Dan Engkau Tuhan yang tidak pernah berdusta. Kami berdoa biarlah anak ini menjadi anak yang akan membawa kemuliaan Tuhan. Dari hari ini sampai ketika dia lahir nantinya, nama Tuhan yang akan dipermuliakan. Tidak ada yang sia-sia ketika kami datang di hadapan hadirat-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami semua melepaskan berkat atas kandungan ini. Berkati Tuhan kehidupan mereka berdua sebagai suami istri, semakin hari semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Kami percaya orang yang mengandalkan Tuhan tidak akan pernah dipermalukan. Amen. Terima kasih Bapa di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Terima kasih. Iya saudara, ya saya ingat waktu itu istrinya minta dibaptis, tapi suaminya belum mau. Saya bilang berdoa, bergumul. Ya semalam sebelum kita baptis suaminya dijamah Tuhan. Dan dia memberi diri juga untuk dibaptis. Dan akhirnya dibaptis, saya mendengarkan kesaksian mereka. Tadinya merokok, tadinya kehidupan rumah tangga yang marah-marah. Ya tanpa ada kehadiran Tuhan. Kenapa kita butuh penyertaan Tuhan? Karena jika ada Tuhan dalam hidup kita, rumah tangga kita diubahkan. Hidup kita diubahkan. Dan saudara tahu mujizat terbesar dalam hidup ini. Bukan ketika yang mati bangkit. Bukan ketika sakit sembuh. Ketika hidup kita diubahkan. Dan malam ini ada tubuh dan darah Yesus saudara. Karena kita hanya sebulan sekali. Jadi kita mengadakan perjamuan. Untuk mengingat akan penderitaan Kristus. Supaya kita ingat akan salib Kristus. Dia yang sudah berkorban buat kita. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk masuk dalam perjamuan kudus. Karena perjamuan kudus itu sakral dan kudus. Kita introspeksi diri sebelum kita masuk dalam perjamuan. Biar kita hari ini bertanya kepada diri kita, Tuhan kalau ada sesuatu yang tidak beres, kami mau bereskan. Kami mau diubahkan. Kami butuh Tuhan hadir dalam hidup kami. Kami butuh hadirat-Mu mencengkram kami. Kami tidak ingin bermain-main dengan sesuatu yang kudus dan sakral. Ini adalah darah dan tubuh-Mu yang diserahkan bagi setiap kami. Karena itu Tuhan kuduskan setiap kami. Layakkan setiap kami untuk menerima tubuh dan darah-Mu malam hari ini. Di dalam nama Yesus saya undang para petugas perjamuan.